Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Misril. Saya berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan kelas 2B. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Transportasi itu mempunyai peranan penting dalam menentukan kelancaran proses pelaksanaan pembangunan pada suatu negara. Jalan itu merupakan salah satu sarana transportasi yang penting untuk menghubungkan berbagai tempat seperti pusat industri, lahan pertanian, pemukiman, serta berbagai sarana distribusi barang dan jasa untuk menunjang perekonomian. Dengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan, baik dari segi jumlah dan kapasitas beban yang diangkut, mengakibatkan terjadinya kerusakan pada permukaan jalan dan struktur pengerasannya. Analisa pengaruh beban lalu lintas terhadap tebal lapis tambah atau overlay. Sebelum kita mengenal lebih jauh dari tema di atas, izinkan saya menjelaskan apa itu pengertian dari tebal lapis tambah. Pengertian tebal lapis tambah atau overlay merupakan lapis perkerasan tambahan yang dipasang di atas konstruksi perkerasan yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan struktur perkerasan yang ada agar dapat melayani lalu lintas yang direncanakan selama kurun waktu yang akan datang. Jenis konstruksi perkerasan. Jenis konstruksi perkerasan ini ada 3. Yang pertama ada perkerasan kaku, perkerasan lentur, dan perkerasan komposit. Perkerasan kaku adalah perkerasan pada suatu konstruksi dengan bahan baku agregat dan menggunakan semen sebagai bahan ikatnya. Perkerasan lentur ini terdiri dari lapisan-lapisan yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah dipadatkan dan menggunakan aspal sebagai bahan ikatnya. Dan yang ketiga adalah perkerasan komposit. Perkerasan komposit ini adalah kombinasi dari perkerasan kaku yang pertama dan perkerasan lentur. Penelitian di tugas akhir ini dibatasi pada ruang lingkup berikut. Yang pertama, penelitian hanya berfokus pada ruas jalan Ketapang Siduk, yaitu STA 40+600 sampai dengan STA 41+600. Yang kedua, data lalu lintas harian rata-rata atau LHR. Menggunakan data LHR ruas jalan Ketapang Siduk dari STA 40+600 sampai dengan 41+600. Berikut adalah data inventarisasi jalan. Jalan yang digunakan di penelitian ini seperti yang saya sebut sebelumnya, yaitu jalan Ketapang Siduk. Data geometrik dari ruas jalan Ketapang Siduk yaitu fungsi jalannya adalah sebagai jalan arteri, kelas jalan adalah kelas 1. Status jalan Ketapang Siduk itu adalah jalan nasional, lebar jalannya 4,50 meter, lebar bahu jalannya 1,5 meter, panjang jalannya 2,25 km, dan tipe lapis perkerasannya adalah ACWC. Penelitian yang dilakukan pada ruas jalan Ketapang Siduk tentang analisa pengaruh beban lalu lintas terhadap tebal lapis tambah atau overlay. Adapun penelitian yang dilakukan yaitu berupa survei LHR yang bertujuan untuk mengetahui volume lalu lintas harian dan survei pada jembatan timbang untuk mengetahui berat atau beban pada setiap kendaraan. Setelah mendapatkan data dari survei lapangan yaitu survei LHR dan survei beban kendaraan pada jembatan timbang, kemudian data dianalisis dengan metode bina marga. Yang pertama, menetapkan jenis jalan dan kelas jalan. Yang kedua, menghitung LHR untuk jalan yang disurvei dan ditetapkan nilai kelas. Yang ketiga, menentukan jenis kendaraan. Dan yang keempat, menghitung beban kendaraan dengan metode AAS-HTO. Kesimpulan dari PPT ini, setelah melakukan pengamatan dan perhitungan berdasarkan data yang diperoleh dari ruas jalan Ketapang Siduk, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Data dari LHR yang terdapat pada tahun 2019 dan 2020, faktor pertumbuhan lalu lintas mengalami kenaikan sebesar 13,7%. 2. Pada tahun ke-9, persentase umur rencana 16,66%, pada umur ke-10 persentase umur rencana 3%, sehingga penurunan umur rencana pada muatan berlebih sebesar 14%. Saran. Berdasarkan kesimpulan tadi, maka beberapa saran dapat diberikan yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, masa evaluasi jalan dipercepat jika terjadi beban overload pada jalan tersebut. Yang kedua,
Pengawasan pada jembatan timbang diperketat agar tidak terjadi pelanggaran muatan yang berlebih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan di PPT ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.